Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang limit fungsi trigonometri. Nah, kalau dulu kelas 11 kalian sudah pernah belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, hari ini kita belajar tentang limit fungsi, tapi fungsinya fungsi trigonometri. Apa itu limit fungsi trigonometri? Apakah lebih susah atau lebih mudah? Insya Allah semuanya akan dipermudah. Nah, kita mulai ya. Limit fungsi trigonometri adalah limit yang mempunyai bentuk limit x mendekati a fx. Nah, fx sendiri ini berupa fungsi-fungsi yang memuat perbandingan trigonometri. Jadi, masih ingat perbandingan trigonometri itu apa aja? Ada sin, ada tan, ada cos juga, dan lain-lain ya. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan rumus jadinya saja. Nah, berikut ini rumus-rumus limit trigonometri yang dapat kalian gunakan dengan mudah. Yang pertama yaitu limit x mendekati 0, sin x per x itu nilainya sin x per x itu sama dengan 1. Begitu juga ketika ada limit x mendekati 0, x per sin x itu juga sama dengan 1. Jadi yang perlu diingat sin x per x, lalu di sini x per sin x itu sama dengan 1. Tapi dengan syarat limitnya x-nya harus mendekati 0. Kalau selain mendekati 0 maka dia tidak sama dengan 1. Begitu juga dengan tan. Ketika ada limit x mendekati 0, tan x per x sama dengan limit x mendekati 0, x per tan x itu juga sama dengan 1. Jadi ketika kalian menemukan bentuk seperti ini, sin x per x atau x per sin x itu sama dengan 1. Begitu juga tan x per x dan x per tan x itu juga sama dengan 1. Tapi diingat lagi syaratnya, yaitu x mendekati 0. Begitu ya. Kelihatannya mungkin masih bingung ya, bagaimana nanti contohnya. Nah, sebelum ke contoh akan saya jelaskan lagi rumus-rumus lainnya yang masih berkaitan dengan rumus-rumus dasar ini. Berikut rumus-rumus yang dapat diperoleh dari rumus trigonometri dasar tersebut. Yang pertama, ketika kalian menemukan limit x mendekati 0, sin ax per bx, lalu ketemu lagi juga limit x mendekati 0, ax per sin bx, atau limit x mendekati 0, sin ax per sin bx, maka dia adalah sama dengan a per b. Jadi yang dilihat ininya, a per b, ini juga a per b, ini juga a per b. Jadi yang harus kalian ingat bentuknya, bentuk ini. Ketika ada sin ax per bx, ax per sin bx, sin ax per b sin bx, maka hasilnya a per b. Begitu ya. Tapi lagi-lagi syaratnya x-nya harus mendekati 0. Seperti itu ya. Untuk tan juga seperti itu. Limit x mendekati 0, tan ax per bx sama dengan limit x mendekati 0, ax per tan bx sama dengan limit x mendekati 0, tan ax per tan bx. Maka dia sama dengan a per b juga. Gitu ya. Lalu yang ketiga, ketika ada limit x mendekati 0, sin ax per tan bx. Nah, ini sin per tan. Tapi yang atas sin ax per tan bx, atau dibalik, limit x mendekati 0, tan ax per sin bx, maka hasilnya tetap sama, a per b. Ya, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa hanya ada sin sama tan? Kenapa cosnya tidak diikutkan? Bukan tidak diikutkan, karena ketika kita menemukan limit x mendekati 0 seperti ini ya. Ini juga
ketika limit X mendekati 0, lalu kita masukkan cos, misalnya limit X mendekati 0 cos X misalnya. Nah, cos sendiri ketika X nya kita ganti 0, cos 0 itu kan ada nilainya. Berapa cos 0? Cos 0 adalah sama dengan 1. Nah, maka dia masih ada nilainya. Tapi ketika sin sama tan, sin sendiri ketika X nya dimasukkan 0 adalah 0. Lalu tan sendiri ketika tan 0, berapa tan 0? Tan 0 adalah 0 juga kan. Nah, maka di situ kalau dia per 0, 0 per 0 itu kan bentuk tak tentu, maka muncullah rumus-rumus seperti ini. Nah, jadi ketika nanti ada cos itu tetap diikutkan, tapi ketika cos 0 dia masih ada nilainya, jadi mengapa tidak masuk ke dalam rumus ini, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke contoh aja biar lebih mudah ya. Yang pertama, limit X mendekati 0 sin 5X per sin 3X. Nah, kita pakai rumus yang tadi yang sudah ada. Nah, bentuk sin 5X per sin 3X itu mengacu pada bentuk yang mana? Nah, mengacu pada bentuk yang ini, sin AX per sin BX, maka hasilnya A per B, maka hasilnya 5 per 3. Begitu, mudah kan? Lalu selanjutnya, sin 14X per limit X mendekati 0 sin 14X per 7X. Nah, ini mengacu pada bentuk yang mana? Mengacu pada bentuk yang ini. Nah, bentuk ini maka hasilnya sama, yaitu A per B juga. Nah, itu ya. Selanjutnya, nah, ketika bentuknya lebih banyak seperti ini bagaimana? Ini sebenarnya kelihatannya susah, tapi ketika kita kerjakan nanti akan terlihat sangat mudah sekali. Nah, karena dia perkalian sin 2x dikali tan 3x, ini saya pisahkan perkalian ya. Lalu di bawahnya x dikali sin x. Nah, x-nya di sini saya ikutkan ke sin 2x. Sin x-nya saya ikutkan ke tan 3x. Boleh enggak seperti ini? Boleh, karena tandanya sama-sama perkalian atas bawahnya. Jadi boleh. Ini saya ikutkan sini, ini saya ikutkan sini. Nah, ini kan menjadi dua bentuk yang berbeda. Yang pertama ini bentuknya seperti yang ini tadi. Ya. Nah, yang kedua tan 3x per sin. Nah, itu kan bentuknya itu. Nah, yang ini tan 3x per sin x, bentuknya ini tan per sin. Maka sama A per B. Nah, jadi di sini 2 per 1 karena X itu sama dengan 1X, maka 2 per 1, yang ini 3 per 1 gitu. Tinggal dikalikan aja, 2 per 1 dikali 3 per 1 maka jadi 6 per 1. Nah, saya tulis 6 aja di sini gitu ya. Paham dari sini ya. Selanjutnya, nah, bentuk seperti ini, limit X mendekati 0 sin 4X plus sin 2X per 3X cos X. Nah, ini ada tanda penjumlahan. Kalau ini kan tadi perkalian semua, di sini penjumlahan, lalu bawahnya ini perkalian 3X dikali cos X. Itu bagaimana? Nah, kita pisahkan juga. Nah, cara memisahkannya, ketika yang bagian atas ini penjumlahan, maka penyebutnya ini berada di masing-masing pembilangnya, yaitu sin 4X per 3X cos X ditambah sin 2X per 3X cos X. Begitu. Jadi dia dipisah masing-masing. Kalau ini tadi, dia dipisahnya X-nya ikut sini, sin-nya ikut sini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, seperti itu tadi ya. Jadi, ini tidak boleh ketika kalian mengikutkan 3x-nya ini diikutkan sin 4x, lalu cos x-nya ini diikutkan sin 2x. Jadi nggak boleh, jadi nggak sama seperti ini ya.
Kalau ini kan karena perkalian, jadi boleh. Tapi kalau penjumlahan, maka ini penyebutnya harus ikut ke masing-masing pembilangnya. Jadi seperti ini. Nah, lalu selanjutnya, nah ini akan saya pisahkan. Karena dia perkalian 3x kali cos x, berarti kan boleh ini dipisahkan penyebutnya. Artinya dikasih jarak biar nanti lebih mudah mengerjakannya. Nah, kalian lihat di sini sin 4x per 3x. Ini kan bentuk yang sesuai dengan bentuk yang pertama. Ini juga sin 2x per 3x. Kan berarti sesuai bentuk yang ini. Nah, kalau bentuknya ini, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah A per B. Nah, maka di sini tinggal A per B, yaitu 4 per 3. Ditulis tinggal di sini yang atas 4, di sini 3. Yang ini atasnya ini 2, di sini 3. Ya. Lalu cosnya diapakan? Cosnya kan nggak bisa hilang. Nah, karena cos itu tidak masuk ke dalam rumus ini, maka x-nya ini, x ini kan mendekati 0, maka 0 ini dimasukkan ke dalam fungsi cos x-nya ini. Jadi nanti menjadi seperti ini. Nah, limit x mendekati 0, 4 per 3 dikali cos 0 derajat ditambah 2 per 3 kali cos 0 derajat. Cos 0 itu berapa? Ya, cos 0 adalah 1. Maka menjadi, nah, 4 per 3, karena 3 kali 1 kan 3, ditambah 2 per 3, maka menjadi 6 per 3, yaitu sama dengan 2. Nah, dari sini paham ya? Jadi konsepnya adalah seperti ini, seperti yang ada di rumus yang saya kasih kotak. Jadi pahami betul-betul bentuknya. Kalau kalian sudah bisa memahami benar-benar bentuknya, akan sangat mudah sekali mengerjakan limit fungsi trigonometri. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.